Kalau tidak ada penambahan ruang kelas baru atau penambahan kuota nantinya, akan banyak calon siswa atau calon peserta didik baru di SMK di Batam ini yang tidak akan tertampung. Hai Sobat Batam Pos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur dalam edisi Hot News tanggal 13 Juni 2024. Nah, kali ini saya akan spill beberapa berita yang akan terbit di edisi cetak esok. Dan saya tadi sudah cek ke email redaksi dan ada banyak berita yang sudah masuk dari teman-teman kami yang meliput di lapangan. Nah, yang salah satunya yang paling hot itu adalah soal penerimaan siswa baru ya untuk di SMK. Nah, sampai hari kedua ini itu sudah melampaui kuota yang tersedia untuk di Kota Batam ya. Nah, sekedar mengingatkan sedikit bahwa kuota untuk SMK sebatam itu hanya tersedia sekitar 6.222 siswa atau 174 rombongan belajar. Nah, di hari kedua tadi itu udah kuotanya jauh di atas yang tersedia ini. Artinya, kalau tidak ada penambahan ruang kelas baru atau penambahan kuota nantinya, akan banyak calon siswa atau calon peserta didik baru di SMK di Batam ini yang tidak akan tertampung. Tapi biasanya tidak usah ragu, biasanya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan Kepri akan mengambil langkah-langkah untuk bisa menampung semua calon peserta didik baru yang tidak lolos atau berada di zona melebihi dari kuota masing-masing sekolah yang dituju. Itu kalau ada kebijakan. Tapi kalau tidak ada kebijakan maka tentu orang tua sudah harus siap-siap mencari alternatif sekolah buat anak-anaknya. Salah satunya masih ada peluang di SMA. Karena setelah PPDB SMK akan dibuka PPDB SMA. Nah, itu bisa masuk yang tidak lolos di SMK biasanya bisa mencoba lagi di jalur zonasi di SMA. Nah, tadi juga untuk PPDB SD ya. SD kalau ini SD adalah tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat 2 atau kabupaten kota. Nah, di Batam itu sudah ada sekitar 10.000 pendaftar ya, dan kuotanya juga cukup besar untuk SD. Sejauh ini tidak ada kendala apa-apa. Nah, itu tadi yang soal PPDB. Saya akan spill juga perkembangan berita soal dugaan kartel tiket feri ya dari Batam ke Singapura yang belakangan ini menjadi hangat karena disorot oleh KPPU. Bahkan kemarin sudah ada FGD untuk menyikapi tingginya harga tiket dari Batam ke Singapura. Nah, dari aspek pariwisata ini akan mengancam target 3 juta wisman untuk Kepri kalau misalnya tidak ada perubahan harga tiket. Apalagi misalnya juga visa on arrival juga atau VOA juga belum ada perubahan harga. Nah, ini dua hal yang sangat menjadi kendala untuk mencapai target wisman di 2024 ini sebanyak 3 juta wisman. Tapi beberapa teman-teman yang tergabung dalam asosiasi pariwisata sudah mencoba melakukan langkah-langkah strategis ya untuk tetap bagaimana mendatangkan wisman sebanyak mungkin di tengah polemik masalah harga tiket ini. Artinya teman-teman pelaku pariwisata akan menggelar berbagai event, hal ataupun kegiatan-kegiatan yang menarik wisman datang sehingga harga tiket feri tidak menjadi sebuah kendala. Tapi jauh lebih baik, jauh lebih efektif jika memang ada penurunan tarif dari feri ini sendiri. Dan itu yang diharapkan oleh teman-teman pelaku pariwisata supaya jumlah wisman yang datang sini juga meningkat. Sehingga target kita 3 juta wisman di tahun ini bisa terrealisasi. Nah, yang lainnya tadi juga ada kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis biosolar ya. Biosolar ini termasuk BBM yang bersubsidi. Nah, setelah
Februari lalu ada kasus serupa. Nah, kali ini ada lagi kasus di bulan Mei sebenarnya, tapi baru diekspos tadi oleh teman-teman dari Krimsus Polda Kepri. Ada 2 orang yang ditangkap karena menyalahgunakan surat rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan. Modusnya BBM dibeli dalam jumlah yang banyak menggunakan surat rekomendasi, 5 surat rekomendasi. BBM-nya kemudian tidak dimanfaatkan untuk menyalurkan ke teman-teman nelayan, tapi dijual ke alat berat, ya, pengguna alat berat. Nah, yang seharusnya pengguna alat berat ini menggunakan BBM yang non subsidi, tapi BBM subsidi ini dijual ke mereka. Nah, tentunya ini sebuah pelanggaran dalam hal tata niaga penyaluran BBM bersubsidi. Nah, 2 orang sudah ditangkap dan mungkin masih akan ada pengembangan untuk hal siapa saja yang terlibat nantinya gitu. Kemudian nih ada juga kabar menarik nih dari Bea Cukai ya. Kalau hari ini sudah bisa dibaca bahwa ada penegahan, kalau istilah di Bea Cukai itu penegahan atau berhasil mengamankan 6 mesin Harley plus aksesorisnya ya yang masuk ke Pelabuhan Batu Ampar menggunakan kontainer. Sebenarnya masuknya di pelabuhan resmi, cuma mungkin menyalahi dari dokumen. Dan sejauh ini memang untuk kendaraan second ya, second dari Singapura biasanya udah tidak diperbolehkan lagi masuk. Nah, ini ada 6 Harley. Dan ini bukan kasus pertama ya, sebelumnya juga ada kasus serupa Harley warna merah marun ya, yang diduga juga milik orang kuat di Batam. Namun teman-teman dari Bea Cukai mengatakan bahwa kita belum menetapkan tersangka, masih melakukan penelusuran siapa sebenarnya pemilik dari Harley tersebut, termasuk nilai dari barangnya. Yang jelas barangnya sudah diamankan di gudang Bea Cukai di Tanjung Puncang. Nah, selengkapnya bisa semak besok di edisi cetak ya. Kemudian ya tadi juga ada teman-teman buruh kembali turun ke lapangan ya, turun ke jalan menyuarakan soal penolakan rencana pemotongan gaji untuk tapera ya, tabungan pembelian rumah ya, karena itu dianggap membebani buruh. Dan sejalan dengan itu juga bukan hanya penolakan soal tapera, tapi juga penolakan soal undang-undang Omnibus Law yang dinilai banyak mengebiri hak-hak buruh. Dan juga penolakan terhadap upah murah dari teman-teman buruh itu. Nah, yang lainnya ini ada kabar gembira nih. Jangan lupa besok ya. Besok itu ada pasar murah. Nah, pasar murah akan digelar di 2 tempat besok. Kalau di Bengkong itu tepat di depan kantor Camat Bengkong. Nah, siapkan uang pagi-pagi ke sana karena dibuka dari pagi ya. Kemudian yang di lapangan Pesona Asri Batam Kota, silakan datang ke sana. Dan jangan lupa juga lusa ada di wilayah Batu Haji itu di Gria Prima, dan di Sagulung. Di Sagulung itu di Flamboyan Community Center ya. Nah, siapkan uang, apalagi ini mau sebentar lagi akan Idul Adha. Mau dijual barang-barang kebutuhan dengan harga distributor, artinya jauh di bawah harga pasar gitu ya. Ya, sebenarnya masih banyak nih yang mau saya spill untuk beberapa berita hot untuk terbit di edisi cetak besok. Namun kalau saya spill semua, maka siapa lagi akan baca besok? Namun saya informasikan sedikit bahwa beberapa berita yang sudah saya bacakan tadi maupun yang belum saya bacakan, yang belum saya spill tadi sudah bisa dinikmati di media sosial Batam Pos, ada juga di web Batam Pos, batampos.co.id. Kemudian kalau di medsosnya ada di Facebook, ada di Instagram, ada di X, ada di YouTube, TikTok. Nah, silakan lihat, like dan subscribe, dan jangan lupa kirim ke teman-teman ya sebagai dukungan untuk pengembangan Batam Pos. Saya kira cukup sekian dulu untuk edisi Hot News kali ini. Salam redaksi.